Hello everyone, I'm Cindy dari Octavia with student number 832023018. I'm going to present my individual assignment for ESP, which is about summarizing previous studies on ESP needs analysis. Yang pertama ada dari Yudian Hidayat tahun 2024. Penelitian ini meneliti kebutuhan ISP pada siswa jurusan pemasaran di SMKN 1 Pune. Metodenya campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan 50 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai materi yang berorientasi pada karir, kegiatan kelompok, dan menganggap membaca sebagai keterampilan terpenting. Motivasi mereka berasal dari pengembangan diri dan peluang kerja. Selanjutnya, yang kedua ada Yuyut Triguntoro tahun 2021. Penelitian ini kualitatif dilakukan pada staf front office hotel di Malang. Melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa berbicara dan mendengarkan adalah kebutuhan utama. Mereka mengalami kesulitan dalam pelafalan dan menginginkan jadwal pelatihan yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada Bob Baker, Lesson and Bale Seradia tahun 2016. Penelitian mixed method ini melibatkan 40 insinyur di Aljazair. Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar adalah kemampuan berbicara dan mendengarkan, sedangkan membaca dan menulis menjadi prioritas utama. Motivasi utama mereka adalah meningkatkan komunikasi profesional di tempat kerja. Yang keempat adalah Xinglin Li tahun 2016. Penelitian kuantitatif ini melibatkan 257 mahasiswa di Taiwan. Ditemukan bahwa listening menjadi keterampilan paling dibutuhkan untuk karir. Mahasiswa dengan kemampuan bahasa yang lebih tinggi menunjukkan motivasi lebih besar dan menilai mata kuliah ISP membantu persiapan kerja mereka. Yang kelima ada Yahya Mameri di tahun 2016, masih tentang insinyur di Aljazair. Penelitian ini juga menggunakan metode campuran dengan kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa speaking dan listening menjadi keterampilan utama, terutama untuk komunikasi dan laporan teknis. Yang keenam ada Alfian Azhar Yamin tahun 2021. Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada staf hotel di Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa speaking adalah keterampilan paling dibutuhkan, terutama untuk memberikan informasi kepada tamu dan menangani keluhan. Karyawan memiliki semangat tinggi untuk belajar meski masih lemah dalam tata bahasa dan kosakata. Yang ketujuh ada Fajar Yantika dan rekan di tahun 2020. Penelitian kualitatif ini meneliti staff food and beverage di Hotel Emersia Lampung. Wawancara ditemukan bahwa speaking dan listening paling sering digunakan, sementara kesulitan utama ada pada pelafalan dan aksen asing. Yang kedelapan ada Lamia Elmekta tahun 2022. Penelitian ini melibatkan mahasiswa doktoral dan dosen di Institut Nutrisi Aljazair. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kosakata terbatas serta lemah dalam menulis dan berbicara, namun tetap memiliki sikap positif terhadap pembelajaran ISP. Dosen menyarankan agar materi diperbarui dan lebih terintegrasi dengan bidang ilmu mereka. Yang kesembilan ada Meidanit Belasyu tahun 2020. Penelitian mixed method ini dilakukan pada pegawai industri tekstil di Ethiopia. Bahasa Inggris digunakan dalam email, laporan, dan pertemuan internasional. Keterampilan yang sering digunakan adalah berbicara, membaca, dan menulis, dengan kebutuhan faktor pada kosakata dan komunikasi kerja nyata. Yang terakhir ada Muhammad Ali Akbari dan Manas Bugayeri di tahun 2014. Penelitian kualitatif ini melibatkan mahasiswa dan lulusan arsitektur di Iran. Hasilnya menunjukkan bahwa reading merupakan keterampilan terpenting, diikuti writing dan speaking. Namun, banyak peserta merasa tidak puas dengan materi dan durasi kursus ISP yang ada. Dari 10 penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan ISP sangat penting untuk merancang pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan bidang profesional. Sebagian besar peserta dari berbagai profesi membutuhkan keterampilan berbicara dan mendengarkan sebagai prioritas utama dengan motivasi yang kuat untuk mengembangkan karir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak.